apalagi nih? Oke, kita lanjut. Pak Lawyer, tadi ketika di persidangan saya sangat kaget sekali mendengar Anda bahwa sebenarnya Ibu Sri sudah terdakwa ya? Iya. Sudah terdakwa. Mendengar bahwa terdakwa ini sebenarnya tidak mengenal siapa itu pelapor, dan ketika keluar dari sidang saya menanyakan apakah benar bahwa Ibu Sri tidak mengenal pelapor ini, dan Ibu Sri menjawab saya tidak mengenal gitu. Dan menurut Pak Lawyer, apakah bisa dijelaskan? Sebenarnya dalam eksepsi tadi kita udah jelaskan bahwa kita mempertanyakan siapa korbannya. Apakah Teti Yunita Lubis? Dalam hal ini Bisa sebagai diulangin, pelapor, apakah? Teti Yunita Lubis. Yang saya lihat itu pelapornya adalah beliau, seorang ibu itu. Nah, persoalannya adalah dalam surat dakwaan penuntut umum ada dosote pribadi, Sorry, bisa diulangin? ada dosote pribadi namanya. Beliau siapa itu? Nah, ini kita tidak tahu juga. Ada Nur Cahyo Yekti yang sudah almarhum. Yang sudah almarhum? Yang ketiga adalah Ibu Sri Sutarti sendiri. Ya. Bayangkan, 3 orang ini yang terlibat dalam peristiwa yang diduga pidana, tetapi Teti Yunita Lubis yang menjadi pelapor. Logikanya di mana? Padahal Ibu Teti itu tidak ada pada saat itu. Ibu Teti tidak ada pada saat itu. Dan Nur Cahyo Yekti bergerak untuk dan atas nama PT Perseroan. Bayangkan, Nur Cahyo Yekti selaku Direktur Persero, dosote pribadi yang tidak kita ketahui siapa dia karena tidak dijelaskan di dakwaan, dan Ibu Sri Sutarti. Dan tiga orang ini dalam peristiwa ternyata dalam surat dakwaan yang melapor adalah Teti Yunita Lubis. Dia menerima surat kuasa dari dosote pribadi. Persoalannya, benar atau tidak dosote pribadi bisa memberikan kuasa kepada Teti Yunita Lubis? Padahal dosote pribadi bukanlah sebagai korban. Bukan sebagai korban. Yang harusnya sebagai korban adalah PT Perseroan, di mana Nur Cahyo Yekti sebagai Direktur Perseroan. Almarhum. Yang sudah almarhum. Kalau kita pertanyakan alat bukti, sebenarnya alat buktinya sudah kurang. Bayangkan Nur Cahyo Yekti yang sudah almarhum, tinggal dosote pribadi yang menerangkan atau sebagai saksi hidup dalam peristiwa itu. Persoalannya, apakah BAP atau pemeriksaan itu dapat independen? Nah, itu persoalannya. Yang seharusnya menurut lawyer, yang seharusnya yang bisa memberikan kuasa itu adalah yang sudah almarhum, betul? Yang sudah almarhum, atau kalau sudah almarhum, perseroannya atau organ perseroannya. Bukan orang lain. Bukan orang lain daripada itu. Tapi kenapa Teti Yunita Lubis yang bisa melapor? Seolah-olah dalam dakwaan sebagai korban. Padahal uang yang diberikan dalam surat dakwaan itu adalah milik PT Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Nur Cahyo Yekti selaku direktur. Itu yang menjadi persoalan substantif dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oke, mohon izin. Jadi ketika dilaporkan dan ketika diperiksa Ibu Sri, apakah yang tiga nama yang Pak Lawyer sebutkan itu juga dimintain keterangan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, oleh penyidiknya? Sebenarnya kita tidak tahu pasti, tapi yang jelas kalau sudah ada di surat dakwaan, pastinya orang-orang tersebut memberikan keterangan pada saat BAP. Tapi untuk Nur Cahyo Yekti saya rasa tidak, karena udah almarhum. Karena sudah almarhum. Ya. Tapi yang satu sosok misterius ini? Nah, itu dia. Kita tidak tahu, makanya kita bilang bahwa surat dakwaan tidak diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap seperti itu. Jadi apa ya, saya bilang inilah hukum yang di Indonesia masih penuh dengan tanda tanya dan ya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya badan-badan institusi negara itu menjadi kepercayaan rakyat, yang betul-betul rakyat sangat mengharapkan, membutuhkan keadilan. Tetapi kalau dari keterangan saudara lawyer katakan sangat aneh dan sangat janggal. Ya kan, yang satu sudah almarhum, yang satu lagi misterius, tapi juga sebagai lawyer, apakah diminta keterangan juga tidak tahu. Belum tahu dan belum ada di surat dakwaan atau apa. Kita belum tahu, tapi yang jelas dosote pribadi itu legal standingnya diragukan. Apa perannya dalam peristiwa ini?
Itu tidak dijelaskan dalam dakwaan. Tapi lebih gawatnya lagi, kenapa Teti Yunita Lubis seolah-olah sebagai korban dan melapor dan mempunyai hak melapor, tapi harusnya Teti Yunita Lubis tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan ke, dalam hal ini, Polres Jakarta Selatan. Oke, apakah ada upaya tindakan-tindakan hukum dari pengacara Ibu Sri untuk melaporkan balik? Sementara ini tidak, karena kita fokus untuk dalam perkara pokok surat Fokus dakwaan dulu ini. ya. Oke. Sementara ini Ada lagi yang ingin disampaikan cukup. mengenai kejanggalan-kejanggalan atau apa? Itu udah semua. Udah semua. Dan mungkin kita tidak tahu, ya kan? Siapa tahu dari yang menonton, ya, atau nanti juga ada orang-orang yang akan hashtag. Siapa tahu ada orang-orang mungkin kejaksaan, kejari, kejati. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan singkat, tegakkanlah keadilan seadil-adilnya. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan direkayasa maksudnya Jangan gitu. direkayasa. Oke. Cukup. Ya cukup. Oke, makasih. Oke. Sukses. Semangat ya.